Suzuki Satria F150 atau akrab disapa sebagai Satria FU merupakan motor idola remaja pada masanya. Beberapa alasan yang menyebabkan kenapa para remaja mengidolakan Satria FU tak lain adalah karena desainnya yang nyentrik, sekaligus dipersenjatai dengan mesin powerful yang dinilai sangat cocok dengan karakter anak muda yang suka dengan kecepatan. Satria FU sendiri didatangkan secara CPU dari Thailand oleh HTPM Suzuki Indonesia pada tahun 2004. Suzuki menghadirkan motor ini sebagai respon atas ramainya permintaan Raider 150 alias versi asli Satria FU Thailand yang kala itu banyak dijual oleh importer umum. 2 tahun berselang setelah motor ini dipasarkan, pada tahun 2006 Suzuki merakit motor ini secara CKD sehingga generasi kedua ini familiar disebut sebagai Satria FU CKD. Secara tampilan, FU CKD masih identik dengan Satria CPU, hanya saja beberapa komponennya seperti pada bagian frame, swing arm, serta suspensi depannya dicat dengan warna hitam, serta ditambahkan fitur baru berupa electric starter. Melenggang sendirian di segmen Ayako tanpa satupun pesaing, Satria FU mencatatkan penjualan yang terus positif. Bahkan sejak tahun 2008, Suzuki telah mengekspor Satria FU buatan Indonesia ini ke berbagai negara kawasan Asia. Melihat penjualan Satria FU yang terus meningkat, pabrikan lain pun tertarik terjun di segmen ini. Di antaranya ada Honda yang merilis CS1, serta Kawasaki merilis Kawasaki Athlete 125. Secara kapasitas mesin, keduanya memang bukan merupakan pesaing sepadan bagi Satria FU. Namun, terlepas dari desainnya yang absurd dan kontroversial, kehadiran Honda CS1 ternyata cukup mengusik keberadaan Satria FU, di mana sepanjang tahun 2008, angka penjualan CS1 tembus mencapai 86.800 unit atau unggul sekitar 14 ribuan unit lebih banyak dari penjualan Satria FU. Menanggapi kehadiran pesaing barunya, pada tahun 2009, FU mendapatkan facelift design, yaitu perubahan tampilan pada bagian headlamp, yang mana desain baru ini terinspirasi dari model headlamp Suzuki GSX-R series. Oh iya, karena batok headlampnya terlihat lebih besar, generasi FU1 ini dijuluki sebagai Satria FU Barong. Selain perubahan headlamp, knalpot Satria FU Barong telah diperbarui dengan katalis konverter baru yang sudah sesuai dengan standar regulasi Euro 2. Kemudian ditambahkan pula teknologi Suzuki Drift Mode Switch atau SDMS yang terdiri dari 3 mode, yaitu mode Eco, Power, dan mode Netral. Fitur ini sama sekali tidak mempunyai pengaruh pada mesin, melainkan berfungsi sebagai indikator lampu yang akan menyala ketika di RPM tertentu untuk mengingatkan pengguna agar segera mengoper gigi. Tidak lama setelah mendapatkan facelift design, penjualan Satria FU berangsur mulai membaik, dan pada tahun 2009, Satria FU berhasil mengcounter habis-habisan Honda CS1 dengan angka penjualan yang unggul telak sebanyak 50 ribuan unit. Kesuksesan Satria FU yang fenomenal ini bahkan mampu menggeser segmen motor Suzuki lainnya mulai dari genre naked bike, bebek, sampai skuter matic. Tak heran, banyak yang menyebut kalau motor ini adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung penjualan Suzuki di Indonesia. Karena semakin hari peminat Satria FU ini semakin banyak, walhasil, dari semula angka penjualan per tahunnya hanya mampu mencapai puluhan ribu unit, di tahun-tahun berikutnya jumlahnya meningkat menjadi ratusan ribu unit, dan bahkan pada tahun 2012, Satria FU masuk dalam jajaran 10 besar motor terlaris di Indonesia dengan catatan penjualan yang mampu melampaui motor bebek tulen sekelas Jupiter Z dan selisih tipis dari Yamaha Vega ZR. Meledaknya popularitas Suzuki Satria FU ini pernah saya saksikan sendiri sewaktu masih duduk di bangku sekolah SMA.
Kala itu pengguna Satria FU memang mayoritas adalah remaja, khususnya kalangan pelajar sekolah menengah, dan nggak hanya pelajar laki-laki saja, akan tetapi nggak sedikit juga pelajar perempuan yang menjadi pengguna motor ini. Dulu, remaja pria penunggang Satria FU di sekolahan bisa dipastikan lebih mudah dalam menarik lawan jenis, apalagi jika outfitnya menggunakan sepatu matchpad, helm sentro, jaket baseball ataupun sweater distro yang juga sedang ngetren pada waktu itu. Lucunya, tren modifikasi yang cukup populer dan mungkin wajib dilakukan remaja pengguna Satria FU kala itu adalah penggunaan ban cacing, velg jari-jari, stang jepit di tekuk ala motor truk, atau minimal papas jok tempat duduk agar supaya gebetan yang dibonceng bisa terus merosot. Saking ngetrennya konsep modifikasi labil ala remaja puber ini, dulu ada salah satu teman saya yang waktu itu baru saja membeli motor ini, merasa kurang pede ketika membawa motornya ke tongkrongan sebelum memapas jok tempat duduk dan mengganti bannya dengan ukuran yang lebih kecil. Pasalnya, jika Satria FU sama sekali belum tersentuh modifikasi yang saya sebutkan di atas tadi, kemungkinan besar penggunanya akan dianggap cupu. Maka dari itu, nggak heran Satria FU ini mendapatkan julukan populer sebagai motor alay, jamet, atau motor cacingan. Meletir itu stabui. Meledak boba. Namun, di balik tren modifikasi absurd yang sempat merajalela, hal tersebut sama sekali tak merubah fakta bahwasanya Satria FU adalah motor kencang untuk ukuran 150cc 4 tak di masa itu. Soalnya dengan ukuran bodi sekecil dan seringan ini, Suzuki menyematkan mesin DOHC yang cukup bertenaga, sehingga power to weight ratio-nya cenderung lebih unggul jika dibandingkan dengan rata-rata motor 4 tak 150cc lainnya. Dengan segala kelebihan yang dimiliki, karakter Satria FU dinilai sangat cocok untuk kawula muda yang nggak mau kalah dalam urusan salip-menyalip. Terlebih ada bermacam cara yang bisa dilakukan agar performanya meningkat, dan salah satu cara paling simpel untuk mendongkrak potensi tenaganya adalah metode 3 pilar yang meliputi penggantian komponen CDI, karburator, serta pemasangan knalpot racing sebagai penyempurnanya. Berdasarkan hasil pengetesan dari Automotive Grid Auto, dengan penerapan metode 3 pilar ini, top speed Satria FU meningkat sebanyak 15 km per jam, dan pada jarak 402 meter, catatan akselerasinya lebih cepat 2,4 detik dibandingkan versi standarnya. Maka dari itu, selain disukai oleh kalangan remaja penghobi kebut, banyak sekali tuner balap yang tertarik mengoprek mesin Satria FU. Dan seingat saya, dulu sempat ramai juga kelas balap khusus Satria FU Standard Porting yang diselenggarakan oleh beberapa event balap drag bike. Selama masa baktinya, Satria FU Barong hanya mendapatkan perubahan minor berupa grafis warna dan strappingnya saja. Sempat dirumorkan, generasi Satria FU berikutnya akan memperoleh upgrade pengkabutan injeksi seiring mulai diberlakukannya peraturan emisi Euro 3. Namun sayang, setelah Suzuki merilis versi terbarunya pada tahun 2013, motor ini hanya mendapatkan facelift design pada bagian headlamp dan beberapa panel bodinya saja, sedangkan pada bagian permesinan masih identik seperti versi sebelumnya. Menurut pihak Suzuki, standar emisi Euro 3 tidak mewajibkan sistem pengkabutan menjadi injeksi, akan tetapi masih ada cara lain untuk bisa menembus regulasi ini. Meski belum mendapatkan ubahan signifikan, penjualan Satria FU masih tetap stabil, dan justru sepanjang tahun 2013, angka penjualannya mengalami kenaikan menjadi 258.000 unit. Di tahun 2013 ini juga, Suzuki mengklaim selama kurang lebih 9 tahun mengaspal di Indonesia, jumlah produksi Satria FU sudah tembus mencapai 1 juta unit, dan untuk merayakan pencapaiannya tersebut, Suzuki mengeluarkan edisi spesial Satria FU Factor One dengan clear warna khusus Majestic Gold yang disematkan pada bagian velg, cover mesin,
tutup head cylinder, dan cover ujung knalpot. Setelah versi facelift ini mengaspal selama beberapa waktu, Suzuki diisukan kembali akan segera merilis Satria FU berstandar Euro 3. Konsumen pada waktu itu berharap model terbaru ini sudah mengadopsi teknologi pengkaputan injeksi. Satria FU versi Euro 3 ini pun akhirnya dirilis di pasaran pada tahun 2015, namun lagi-lagi Suzuki hanya melakukan ubahan kecil, yaitu pada bagian knalpot yang diberi katalis konverter baru, serta penambahan fitur secure key shutter alias pengaman kunci kontak ganda. Upgrade signifikan Satria FU yang dinantikan konsumen tidak kunjung ada kejelasan dari pihak Suzuki, dan lucunya di momen ini, Suzuki justru merilis Satria F115 Youngstar. Adik Satria FU ini memang benar sudah mengadopsi teknologi pengkaputan injeksi, namun, desain absurd serta mesin berbasis Suzuki Shooter FI tentu bukanlah jawaban yang diinginkan. Walhasil, motor ini pun akhirnya gagal total dan hanya bertahan selama kurang lebih 1 tahun saja di pasaran. Perlahan konsumen mulai merasa jenuh melihat Satria FU yang hanya memperoleh facelift ringan serta perubahan pada grafis warnanya saja. Satria FU mengalami penurunan signifikan di tengah hadirnya skuter matic baru yang mulai merebut pangsa pasar motor bebek, disusul persaingan sport naked 150cc yang kian memanas. Dalam merespon persaingan pasar yang semakin ugal-ugalan, pada akhir tahun 2015, Suzuki dikabarkan tengah membuat iklan motor baru yang disinyalir adalah Satria FU injeksi. Foto seputar Satria FU injeksi ini pun mulai ramai beredar di media sosial, namun pada kenyataannya Suzuki tak kunjung merilis Ayago terbarunya ini. Dan justru Honda lah yang kemudian mendahului Suzuki dengan merilis Ayago penantang baru yaitu Honda Sonic 150 yang telah dibekali mesin DOHC injeksi berpendingin cairan. Berita tentang Satria injeksi yang sangat dinanti kedatangannya pun seakan mulai basi, dan Suzuki kemudian baru merilis motor ini di pasaran pada bulan Februari tahun 2016 atau selisih hampir setengah tahun semenjak pertama kali diberitakan. Menurut salah satu petinggi Suzuki, mundurnya perilisan all new Satria FU injeksi disebabkan karena beberapa komponen seperti frame dan mesin yang dipasok oleh perusahaan lokal terlambat datang, sehingga proses produksi motor ini ikut terhambat. Meski hadir dengan desain baru, teknologi lebih canggih sekaligus tenaga mesin yang paling powerful di kelasnya, Satria FU injeksi tidak bisa mengulangi kesuksesan pendahulunya. Kejayaan Satria FU perlahan mulai memudar seiring peminat motor ini mulai terpecah oleh Yamaha M-Making, Supra GTR, dan Honda Sonic 150, belum lagi segmen naked dan sport fairing 150cc, serta kedatangan maxi scooter yang juga berpengaruh menenggelamkan segmen motor Ayago ini. Meskipun peminat sang legenda kini sudah menurun drastis, sejauh ini belum ada Ayago lain yang bisa melampaui kesuksesan generasi Satria FU, khususnya dalam hal penjualan. Namun sayang, kesuksesan Satria FU ini justru membuat Suzuki terlalu percaya diri, dan pada akhirnya brand image kuat yang disandang Satria FU ini tetap tidak bisa dipaksakan untuk melawan segala perubahan.